warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda kelas 6, bertemu lagi dengan Bu Aulia. Bu Aulia ingin tahu bagaimana kabar Ananda semua? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semoga kabar Ananda semua, Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum Bu Olia memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Dimulai dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzu'ni fahma. Amin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat diterima oleh Ananda semua. Ayo, siapa yang tahu kita mau belajar apa ya? Ya, betul sekali. Kita mau belajar PPKN. Ingat Ananda semua dan kesiapan Ananda semua sebelum mengikuti pelajaran Bu Aulia. Yuk, kita nyanyi bersama-sama ya. Mari, mari, mari kita bernyanyi. Mari kita bersiap, bersiap untuk belajar. Belajar PPKN, materi menyenangkan. Sebelum memulainya, kita harus bersiap. Siap, siap, siapkan bukumu. Siapkan bukumu dan juga pensilmu, karena kita belajar PPKN. Sebelum kita belajar, mari kita semangat. Semangat, semangat semuanya. Tepuk semangat. 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 Yes, semoga sebelum kita memulai pelajaran, energi kita harus positif semua. Harus semangat semua. Siap anak-anak? Siap? Hari ini kita masih belajar di tema 7 kelas 6, mata pelajaran PPKN, materinya Pancasila. Waktu minggu kemarin kita daring juga membahas Pancasila. Nah, Bu Aulia mau tanya terlebih dahulu. Ini lambang Pancasila. Siapa di sini yang bisa menyebutkan bunyi kelima sila pada Pancasila? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi ini adalah bunyi kelima Pancasila. Harus diingat-ingat dan Ananda semua tidak boleh lupa. Karena, kenapa kita tidak boleh lupa dengan Pancasila? Yang pertama, Pancasila merupakan dasar bagi negara Indonesia, merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nah, Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Pancasila adalah
5 dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, Ananda semua itu tidak boleh lupa dengan, nah ini Pancasila. Harus hafal dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, makna lambang Pancasila. Coba Bu Olia ingin tahu. Lambang Pancasila, sila pertama. Gambarnya apa? Gambarnya? Ya, bintang. Sila pertama gambarnya bintang. Nah, maknanya, sila pertama atau sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan perisai hitam dengan sebuah bintang emas berkepala 5, bersudut 5. Bintang emas sendiri dapat diartikan sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Berarti, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa dengan dilambangkan bintang. Lalu sila kedua, rantai. Nah, sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan rantai disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama lain saling membantu dan bersatu. Gelang yang bersegi menggambarkan pria, sedang gelang yang lingkaran menggambarkan wanita. Jadi, ini lambang rantai. Nah, yang persegi itu melambangkan pria dan yang ini lingkaran melambangkan wanita. Yang ketiga, pohon beringin. Pohon beringin. Bunyinya, Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Di bagian kiri atas adalah perisai berlatar putih. Pohon beringin merupakan sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang. Akar tunjang itu berakar tunggal panjang yang menunjang pohon besar. Tumbuh sangat dalam ke tanah. Nah, karena pohon beringin itu tumbuh sangat dalam ke tanah, sehingga mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin juga mempunyai banyak akar. Nah, biasanya akarnya tuh di sini. Nah, yang menggelantung dari ranting-rantingnya. Ini mencerminkan Indonesia sebagai negara kesatuan, namun memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Jadi, ini lambang pohon beringin dengan perisai berlatar putih. Ini berlatar putih. Nah, lalu pohon beringin merupakan sebuah pohon di Indonesia yang berakar tunjang. Di sini akarnya di sini. Terus akarnya itu tumbuh sangat dalam ke tanah. Selanjutnya, kepala banteng. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan kepala banteng. Pada bagian kiri atas, perisai berlatar merah. Ini perisainya berlatar merah. Lembu liar atau banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul. Nah, banteng itu suka berkumpul dengan temannya atau dengan keluarganya. Sama halnya dengan manusia, di mana dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah.
dengan cara berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Yang kelima itu padi dan kapas. Makna sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Di bagian atas, di bagian kanan bawah, sini di bagian kanan bawah, perisai yang berlatar putih, padi dan kapas, pangan dan sandang merupakan kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun kedudukannya. Ini mencerminkan persamaan sosial di mana tidak adanya kesenjangan sosial antara satu dan yang lainnya. Tetapi hal ini persamaan sosial bukan berarti bahwa Indonesia memiliki ideologi komunisme. Karena di Indonesia ideologinya Pancasila. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai makna lambang pada Pancasila dan juga pengertian dari Pancasila. Nah, pada Pancasila di bawah ini ya gambarnya Bu Aulia kurang jelas. Jadi di gambar ini ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Jadi diingat-ingat ya, Pancasila dan semboyan Indonesia. Pancasila itu merupakan apa tadi? Ideologi dasar. Panca berarti 5 dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran PPKN pada pertemuan kali ini. Untuk latihan soal nanti seperti biasa Bu Olia kirimkan ke grup kelas. Diingat-ingat ya, hari ini kita belajar Pancasila. Pengertian Pancasila, makna lambang setiap sila pada Pancasila. Hari ini kita masih belajar di tema 7 kelas 6, mata pelajaran PPKN materinya Pancasila. Waktu minggu kemarin kita daring juga membahas Pancasila. Nah, Bu Aulia mau tanya terlebih dahulu. Ini lambang Pancasila. Siapa di sini yang bisa menyebutkan bunyi kelima sila pada Pancasila? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi ini adalah bunyi kelima Pancasila. Harus diingat-ingat dan Ananda semua tidak boleh lupa. Karena, nah, kenapa kita tidak boleh lupa dengan Pancasila? Yang pertama, Pancasila merupakan dasar bagi negara Indonesia, merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nah, Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta yaitu panca. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Pancasila adalah 5 dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, Ananda semua itu tidak boleh lupa dengan. Nah, ini
Pancasila. Harus hafal dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, makna lambang Pancasila. Coba Bu Olia ingin tahu. Lambang Pancasila, sila pertama. Gambarnya apa? Gambarnya? Ya, bintang. Sila pertama gambarnya bintang. Nah, maknanya, sila pertama atau sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan perisai hitam dengan sebuah bintang emas berkepala 5, bersudut 5. Bintang emas sendiri dapat diartikan sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Berarti sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa dengan dilambangkan bintang. Lalu sila kedua, rantai. Nah, sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan rantai disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama lain saling membantu dan bersatu. Gelang yang bersegi menggambarkan pria, sedang gelang yang lingkaran menggambarkan wanita. Jadi, ini lambang rantai. Nah, yang persegi itu melambangkan pria dan yang ini lingkaran melambangkan wanita. Yang ketiga, pohon beringin. Pohon beringin. Bunyinya, Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Di bagian kiri atas adalah perisai berlatar putih. Pohon beringin merupakan sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang. Akar tunjang itu berakar tunggal panjang yang menunjang pohon besar. Tumbuh sangat dalam ke tanah. Nah, karena pohon beringin itu tumbuh sangat dalam ke tanah, sehingga mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin juga mempunyai banyak akar. Nah, biasanya akarnya tuh di sini. Nah, yang menggelantung dari ranting-rantingnya. Ini mencerminkan Indonesia sebagai negara kesatuan, namun memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Jadi, ini lambang pohon beringin dengan perisai berlatar putih. Ini berlatar putih. Nah, lalu pohon beringin merupakan sebuah pohon di Indonesia yang berakar tunjang. Di sini akarnya di sini. Terus akarnya itu tumbuh sangat dalam ke tanah. Selanjutnya, kepala banteng. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan kepala banteng. Pada bagian kiri atas, perisai berlatar merah. Ini perisainya berlatar merah. Lembu liar atau banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul. Nah, banteng itu suka berkumpul dengan temannya atau dengan keluarganya. Sama halnya dengan manusia, di mana dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah dengan cara berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Yang kelima itu padi dan kapas.
Makna sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Di bagian atas, di bagian kanan bawah, sini di bagian kanan bawah, perisai yang berlatar putih, padi dan kapas, pangan dan sandang merupakan kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun kedudukannya. Ini mencerminkan persamaan sosial di mana tidak adanya kesenjangan sosial antara satu dan yang lainnya. Tetapi hal ini persamaan sosial bukan berarti bahwa Indonesia memiliki ideologi komunisme. Karena di Indonesia ideologinya Pancasila. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai makna lambang pada Pancasila dan juga pengertian dari Pancasila. Nah, pada Pancasila di bawah ini ya gambarnya Bu Aulia kurang jelas. Jadi di gambar ini ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Jadi diingat-ingat ya, Pancasila dan semboyan Indonesia. Pancasila itu merupakan apa tadi? Ideologi dasar. Panca berarti 5 dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran PPKN pada pertemuan kali ini. Untuk latihan soal nanti seperti biasa Bu Olia kirimkan ke grup kelas. Diingat-ingat ya, hari ini kita belajar Pancasila, pengertian Pancasila, makna lambang setiap sila pada Pancasila. Ya, semoga pembelajaran daring ini dapat menambah wawasan Ananda semuanya. Bu Olia harap Ananda itu tetap semangat belajar. Jangan pantang menyerah seperti pahlawan kita. Pahlawan yang telah berjuang untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan, untuk kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Begitu ya, Ananda semua. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya, membaca surat Wal-Asri. Dimulai dari Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walas innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah selesai. Bu Aulia akhiri dulu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.